Om Swastiastu. Oke, selamat beraktivitas peserta didik khususnya SMA Negeri 1 Rejapula kelas 10. Nah, pada hari ini saya akan melanjutkan materi pertemuan kita yang kedua. Oke. Nah, minggu yang lalu kita sudah banyak membahas tentang sistem pembagian kekuasaan. Kemudian mari kita sedikit mengenal lebih jauh sebelum kita membahas pertemuan minggu depan tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sekarang mari kita mengenal dulu beberapa lembaga saja yang sering kita dengar dan sering kita ketahui. Mari kita bahas sedikit lebih dalam sebelum kalian menganalisis kembali tentang peranan, kedudukan ataupun fungsi dari beberapa lembaga. Nah, materi kita hari ini yang menjadi tujuan, yang menjadi sasaran yang harus kalian ketahui, harus kalian pahami, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, kita langsung saja. Nah, kementerian ya. Sebelum kita membahas terkait dengan tugas kementerian, mari kita sedikit mengenal atau mengetahui dulu kewenangan presiden selaku bosnya dari menteri itu ya. Jadi menteri itu adalah anak buahnya yang mendukung program-program, membantu presiden selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan untuk menjalankan program-program yang dicanangkan dalam satu periode kepemimpinan seorang presiden. Oke, kita kenal dulu. Mungkin Bapak akan bahas 4 ini ya, yang sudah terpaparkan dalam PowerPoint ini. Sebenarnya banyak sekali yang kewenangan presiden selaku kepala negara. Ingat, di pemerintahan kita, Presiden Republik Indonesia memegang 2 kedudukan, yaitu kedudukannya sebagai kepala negara dan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Nah, ya. Yang pertama, tugasnya memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Itu pasal 10. Ya. Angkatan itu Tentara Nasional Indonesia dulu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu merupakan istilahnya bagian dari kewenangan presiden. Jadi bapak-bapak yang baju loreng ya, baju loreng yang termasuk Angkatan Darat, Laut, dan Udara tidak akan bisa berbuat apapun misalkan dengan negara lain, walaupun negara lain masuk ke daerah teritorial kita, wilayah kita tanpa izin. Angkatan bersenjata kita tidak boleh melakukan tembakan, hanya bisa menangkap saja. Karena ketika misalkan kejadian di Laut Ambalan, nah mereka masuk ke blok kita di Kalimantan, masuk di Laut Ambalat, kemudian kalau kita tembak itu sudah melanggar tanpa persetujuan presiden. Jika presiden mengumumkan tembak, misalkan kapal Malaysia yang masuk ke wilayah negara kita, itu baru boleh dilakukan. Ya, jadi semuanya itu boleh dilakukan apabila presiden memerintahkan tentara. Jadi kekuasaan ini, tentara itu tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan perang tanpa perintah dari presiden kita. Yang kedua, menyatakan perang. Nah ini sesuai yang sudah saya jelaskan
yang berhak menyatakan perang itu adalah presiden, bukan tentara lagi ya. Tentara hanya melaksanakan. Kemudian membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dan hal ini menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian, itu harus berdasarkan persetujuan dari DPR. Itu ada di Undang-Undang Dasar. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR itu pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya pasal 12. Oke, yang ini tidak Bapak jelaskan ya. Nah, yang kedua yaitu kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan pasal 4 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi walaupun lembaga eksekutif presiden yang bertugas menjalankan pemerintahan, tetapi kalau di sistem ketatanegaraan kita, presiden juga berhak mengeluarkan yang namanya peraturan juga, termasuk mengajukan rancangan undang-undang. Gitu ya, paham ya? Nah, selain mengajukan rancangan undang-undang seperti di bawah ini semua, di bawah poin nomor 2 itu presiden mempunyai wewenang juga mengeluarkan peraturan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya keputusan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu ya. Jadi bisa Presiden Republik Indonesia punya wewenang dalam mengeluarkan peraturan-peraturan. Nah, walaupun fungsinya yaitu fungsi utamanya menjalankan undang-undang, ya. Kemudian yang ketiga tidak perlu sudah, yang keempat, nah, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nah, presiden itu tugasnya banyak, banyak sekali. Jadi bertanggung jawab dari sisi kehidupan, bertanggung jawab juga terhadap kita selaku rakyat, ya selaku masyarakat, bertanggung jawab kepada kalian selaku peserta didik, bertanggung jawab kepada saya dan rekan-rekan guru ya selaku pendidik. Jadi semua. Jadi harus presiden juga perlu mendengarkan yang namanya nasihat. Jadi dibentuk sebuah dewan pertimbangan, dipilih presiden dengan pertimbangan bahwa siapa-siapa yang memberikan nasihat, siapa-siapa yang duduk di dewan pertimbangan itu mempunyai kapabilitas, mempunyai kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Bisa dipahami kan? Nah, kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah, di sini pola hubungannya antara menteri dengan presiden. Jadi mengangkat menteri adalah pembantu-pembantunya, dibagi menjadi beberapa kementerian sesuai dengan menjalankan tugas sesuai dengan program-program unggulan dari presiden. Tetapi kalau jika seorang menteri itu tidak sesuai kerjanya, tidak bagus kerjanya, presiden itu berhak melakukan yang namanya reshuffle atau pergantian menteri. Bisa dipahami kan? Walaupun itu dilakukan di tengah-tengah pemerintahannya. Bisa jadi sekarang presiden mereshuffle, tahun depan presiden sudah selesai menjabat. Hanya berselang 1 tahun bisa melakukan reshuffle. Bahkan 6 bulan presiden misalkan akan habis masa jabatannya, boleh juga melakukan pergantian menteri. Itu tergantung dari pertimbangan presiden juga. Nah, yang terakhir, yang keenam ya, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR. Jadi undang-undang
sebelum menjadi undang-undang itu adalah sebuah rancangan. Jadi kalau akan menjadi undang-undang, dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu presiden berhak mempunyai wewenang untuk memberi persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sepenggal saja ya, sebentar Bapak akan berikan kalian tugas yang akan Bapak kirim melalui Google Classroom terkait dengan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Nanti akan Bapak berikan tugasnya di Google Classroom. Oke. Yang ini tidak akan bahas. Kalian yang cari ya. Sebentar tugasnya. Kemudian keberadaan Kementerian Republik Indonesia, nah sesuai dengan pasal 17. Nanti lihat pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin yang kita ambil dari pasal tersebut adalah yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ingat, Presiden wajib dibantu. Ya, dari zaman ke zaman seorang pemimpin, walaupun itu zaman kerajaan, kalian kalau lebih pahami sejarah gitu ya, raja pun sebenarnya dibantu oleh pemangku-pemangku kerajaan juga. Ya, termasuk presiden juga wajib dibantu. Seorang pemimpin itu tidak akan bisa bekerja sendiri gitu ya. Menteri yang membantu, di zaman sekarang itu menteri. Zaman dulu ada patih gitu ya kalau kerajaan. Jadi sebenarnya anak-anakku semuanya sama, cuman dari sistem aja yang berbeda. Walaupun kerajaan ada pembantunya, cuma sistemnya mungkin otoriter, kita sistemnya sudah demokrasi gitu. Ya. Kalau presiden kita dipilih, semua berhak, semua mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi presiden yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Kalau zaman kerajaan tidak, siapa yang menjadi anak raja itu yang menjadi pewaris kerajaan gitu. Ya. Tapi sama, ada pembantu. Kemudian yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan presiden. Ingat, ada reshuffle. Presiden mempunyai hak prerogatif, hak mutlak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri sebagai pembantunya. Ya. Kemudian setiap menteri membidangi urusan dalam pemerintahan. Menteri-menteri nanti itu kementerian dibagi menjadi beberapa bidang nantinya. Ada bidang pendidikan, itu ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ada Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian nanti sebelumnya dibagi menjadi 4 koordinator kementerian. Itu semua dibagi, tidak boleh dijadikan satu gitu ya. Semua dibagi sesuai dengan tupoksi tugasnya dari seorang menteri itu. Kemudian yang keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi undang-undang yang mengatur kementerian. Kementerian itu bisa dirubah namanya. Ya, kecuali nanti ada 3 kementerian yang memang tidak bisa dirubah namanya. Ada kementerian, yaitu kementerian yang memiliki tugas nomenklatur. Jadi artinya kementerian ini jika dalam keadaan genting, presiden tidak bisa melakukan tugasnya atau melakukan pelanggaran, sepaket dengan wakil presiden juga tidak bisa melakukan tugasnya, maka ketiga kementerian inilah yang akan melaksanakan tugas pemerintahan sebelum presiden dan wakil presiden yang baru dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Oke, kementerian yang Bapak maksud barusan yang mempunyai peran nomenklatur itu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Dan tidak boleh
nama kementerian ini diganti itu maksudnya ya. Ya boleh diganti itu. Yang lain mungkin bisa diganti. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa diganti namanya. Kalau dulu sebelum ini Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan. Bisa juga seperti itu nanti namanya. Kalau ketiga ini tidak boleh diganti ya. Karena ini paling penting. Karena pemerintahan nanti sepaket pemimpin negara kita tidak bisa melaksanakan tugasnya atau diberhentikan dari tugasnya sebelum menteri, presiden dan wakil presiden baru terpilih melalui mekanisme MPR. Nah, inilah yang akan menjalankan tugas pemerintah. Bisa dipahami ya. Yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti ada bagian-bagiannya ya. Kemudian, yang keempat, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi, sinkronisasi program pemerintah. Jadi, kementerian juga mempunyai tugas sekali untuk menajamkan sebuah koordinasi, sinkronasi program, sehingga antara program dari pemerintah, program dari presiden itu betul-betul nyata dirasakan, nyata dirasakan ya, dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi semua harus sinkron gitu maksudnya. Oke. Nah. Oke. Tugas kalian sementara Bapak akan kirim. Silahkan saya sebutkan dulu sebelum saya kirim ke Google Classroom. Tugas kalian yaitu merangkum kembali tugas presiden sebagai kepala negara, kemudian sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, bisa dipahami? Sebelumnya Bapak ingatkan untuk absen dulu ya. Absen di link Google Form juga yang sudah Bapak kirimkan. Demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk kelas 10 sesuai dengan jadwalnya ini ya. Bapak buat video ini sekalian karena sebenarnya materi sama aja ya, di tiap pertemuan sama. Nah, demikian yang bisa Bapak paparkan terkait materi pertemuan kedua. Mudah-mudahan kalian bisa pahami sedikit terkait dengan Kementerian Negara Republik Indonesia. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah itu barulah kita akan rancang untuk ulangan harian ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.